yang saya gunakan untuk melakukan pekerjaan di memori. Jadi untuk mengcapture proses yang ada di memori, saya gunakan FTK. Termasuk kalau ada malware yang berjalan, capture-nya pakai FTK. Nah setelah itu, setelah menjadi memory dump, kemudian saya ekstrak fiturnya untuk melihat proses mana saja yang yang bisa nantinya menentukan apakah ini malware atau bukan. Nah, saya ekstrak fiturnya menggunakan Python. Dan juga volatility, karena volatility mungkin sudah umum ya. Tools ini digunakan untuk menganalisis memori. Kemudian model AI yang saya gunakan di awal sudah saya sebutkan, Random Forest dan XGBoost. Kenapa saya gunakan ini? Yang pertama XGBoost itu sering digunakan di lomba Kaggle. Di juara Kaggle ini banyak yang menggunakan XGBoost sebagai model AI-nya. Dan di sini karena saya juga menggunakan dataset dari Kaggle, saya menggunakan XGBoost salah satunya untuk model AI. Kemudian Random Forest ini saya pilih juga karena dia punya toleransi terhadap noise. Dan noise yang ada di sini itu saya dapatkan dari environment yang saya lihat sendiri. Dari OS itu saya injek malware. Nah itu nanti noise dari sana dan juga augmented. Di sini augmentednya ada juga dan semuanya. Jadi augmented ini digunakan karena data yang saya ekstrak dari environment yang ada itu sangat sedikit. Ya saya cuma bisa dapat beberapa row saja. Sedangkan dataset yang ada di Kaggle itu bisa sampai puluhan ribu, 58.000 sekian. Sehingga saya perlu teknik augmented ini untuk memperkaya data yang saya buat di dalam environment. Kemudian data itu sendiri yang saya gunakan pertama dari memory dump. Ini dari subhadip yang saya dapatkan dari Kaggle. Kemudian yang kedua memory dump hasil eksperimen saya sendiri. Jadi nanti digabung. Untuk kalau pendahulunya sendiri, implementasinya di sini saya membuat environment untuk analisis malware termasuk memori dan sebagainya. Kemudian pengumpulan data dari dua sumber tadi, dataset Kaggle dan data yang saya ekstrak sendiri dari environment. Kemudian preprocessing data. Di sini saya filter beberapa fitur yang importance atau fitur penting yang nantinya akan menentukan apakah proses ini malware atau bukan. Ada 34 fitur yang saya masukkan di sini. Kemudian setelah difilter, datanya saya training menggunakan model AI yang di awal tadi, Random Forest dan XGBoost. Kemudian dari evaluasi model, hasil akurasinya kalau misalkan masih kurang, itu akan saya reprocessing lagi, saya tuning lagi, saya sesuaikan lagi, baru sampai dengan akurasi itu mencapai nilai di atas 90%. Nah, ketika nilainya sudah bagus, maka ini dianggap penelitiannya cukup baik analisis hasilnya. Nah, ini gambaran pengumpulan datanya. Di atas itu yang sebenarnya yang Kaggle itu datanya saya dapat dari sana. Kemudian dari total fitur yang ada, saya seleksi sesuai dengan important fitur yang saya mau di dalam deteksi malware ini. Nah, yang bawah itu dari environment saya sendiri, kemudian di memory dump. Hasil memory dump itu saya ekstrak fiturnya jadi CSV, ya, judulnya CSV. Kemudian ada dua jenis data yang saya pakai. Yang pertama di atas hanya menggunakan dataset dari Kaggle, itu saya training. Kemudian yang kedua yang bawah
ini saya merge, saya gabungkan antara data yang dari Kaggle dan juga data yang dari environment saya. Salah di augmented ya. Nah, hasil merge ini kemudian di training dalam model AI tadi. Jadi ada dua pendekatan, pertama menggunakan dataset PDS, yang kedua digabung dengan pengetahuan yang saya beri. Ini adalah hasil evaluasinya. Yang sebelah kiri ini menggunakan model random forest, yang sebelah kanan XGBoost. Data yang digunakan di sini adalah dataset dari Kaggle saja, evaluasi Kaggle ya. Dimana kalau kita lihat ini kebalik ya datanya. Harusnya yang sebelah kanan itu data XGBoost. Mohon maaf, ini ada namanya ya, random forest. Jadi kalau kita lihat yang sebelah kiri itu XGBoost, akurasinya sampai 100%. Jadi memang karena ini dataset Kaggle dan XGBoost adalah salah satu model AI yang sering digunakan di Kaggle, sehingga akurasinya bisa sampai 100%. Namun untuk yang random forest ini ada beberapa, ada satu false positif dan satu false negatif, sehingga akurasinya turun sampai 99,98%. Ini untuk dataset Kaggle sendiri. Kemudian kalau ini benar ya, tidak kembali. Yang sebelah kiri itu random forest. Ini adalah dataset yang saya gabung dari dataset Kaggle dengan dataset yang saya create dari environment menggunakan augmented jitter. Ya, augmented jitter. Nah, cara kerjanya augmented jitter itu dengan menambahkan jumlah data yang sudah saya set, karena jumlahnya sedikit, jadi perlu disesuaikan untuk menyamai jumlah yang ada di dataset Kaggle. Itu cara kerja kita. Kalau kita lihat di sini, hasilnya adalah random forest ternyata dia konsisten. Konsisten artinya dari dataset Kaggle tadi nilai akurasinya 99,98%. Kemudian setelah digabungkan dengan data yang saya lihat dari environment, hasilnya tetap konsisten di akurasi 99,98%. Sedangkan kalau untuk model yang XGBoost ini malah turun, jadi nilainya 99,97% dari yang awalnya 100%. Nah, kemudian satu lagi ini yang menggunakan Smoke. Kalau tadi menggunakan kita, sekarang menggunakan Smoke. Cara ini beda dengan kita. Kalau ini Smoke biasanya digunakan untuk menyeimbangkan kelas. Biasanya kalau ada satu kelas yang tim A jumlahnya lebih sedikit, dia akan disamakan untuk kelas yang satunya. Nah, tapi karena dataset yang saya gunakan sebenarnya sudah balance, jadi Smoke ini saya paksa untuk menambahkan jumlah datanya karena dataset yang saya ekstrak dari environment itu sedikit, jadi perlu saya tambahkan secara paksa ya, menggunakan metode ini Smoke. Dan hasilnya adalah random forest tetap konsisten di 99,9%, sedangkan XGBoost nilainya juga turun 99,97% dari yang awalnya 100%. Nah, dari hasil ini, dari hasil pemodelan AI-nya, kita bisa lihat kalau menggunakan dataset dari Kaggle, XGBoost itu lebih unggul, nilainya 100% karena datanya clean. Kemudian sedangkan ketika ditambahkan augmented itu nilainya untuk random forest konsisten 99,98% dan XGBoost 99,97%. Ini data sebelumnya ternyata belum lama ya, mungkin tadi malam saya coba lagi
bahkan nilainya sampai 99,99% untuk random forest. Ini saya belum ambil, nanti kita bisa lihat di boleh. Oke, konklusinya sebenarnya kalau nilainya itu sudah di atas 99,9%, secara AI ini sudah sangat baik, baik itu untuk Exodus maupun random forest, keduanya bagus. Namun Exodus ini unggul di data yang clean, ya, data set yang saya dapatkan dari Kaggle ini clean, makanya Exodus di sini unggul. Dan untuk random forest unggul di data akumulasi, karena sifatnya dia toleransi terhadap noise. Jadi ketika saya tambahkan fragmentasi, itu noise-nya banyak. Saya tambahkan noise gitu. Ini konklusinya. Dan mungkin ini sarannya yang kedepannya itu bisa kita kembangkan. Tadi batasannya saya hanya menggunakan ransomware. Mungkin di berikutnya bisa saya gunakan malware jenis lain untuk AI ini. Kemudian menguji model dataset yang lebih bervariasi. Kalau yang saya ekstrak dari environment itu memang sangat terbatas ya, dari minus 7, minus 10. Nanti mungkin kalau ada 10 mau chaos ya saya bisa tambahkan minus 11 ya, untuk maximum. Kemudian saran berikutnya adalah integrasi sistem ini ke dalam platform respon incident seperti CIAM gitu ya. Jadi kalau misalkan ada malware di memory itu bisa langsung terdeteksi melalui CIAM. Kira-kira itu sarannya. Dan yang terakhir saya mungkin sedikit menunjukkan ya apa yang ada di pendidikan. Dan di sini saya menggunakan Google Colab untuk analisis menggunakan model AI. Yang pertama di sini ada preparation. Kalau kita lihat di sini intinya di sini input. Ini maksudnya autentikasi ke Kaggle untuk mendownload dataset yang ada di Kaggle. Nah, ini adalah dataset yang saya dapatkan dari Kaggle. Totalnya ini ada 58.000 sekian row ya. Kemudian saya bisa ini saya konfigurasi untuk login ke Kaggle, terus saya import di sini apa namanya malware memori dan slash data dataset yang dari nah ini malware memori dan ini data yang saya dapatkan dari Kaggle. Intinya isinya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada fitur-fitur ya ini ya, fitur-fitur sekitar 58.500 sekian. Nah di sini ada fitur-fitur yang digunakan untuk memprediksi apakah ini malware atau bukan. Ada ada DLLs dan seterusnya. Nah saya masuk ke dua model itu yang tadi ya, model AI, Exodus dan random forest. Di sini saya coba apa namanya masukkan ke dalam model Exodus malware memori yang tadi saya dapatkan dari dataset. Kemudian saya seleksi fiturnya, ini ada 34 fitur yang saya gunakan untuk memprediksi ini malware atau bukan. Nah kemudian model ini di training ya, saya bagi 70% untuk training dan 30% untuk testing. Hasilnya 100% sesuai yang tadi ada di slide.
100% ini adalah hasil dari model AI untuk yang XGBoost menggunakan dataset Kaggle, yang menggunakan dataset Kaggle. Nah, kemudian yang Random Forest ini juga sama. Ya, jadi saya lihat sebetulnya ada 34 itu. Di sini saya menggunakan model AI yang Random Forest. Hasilnya ini ya, 99,98%. Nah, kemudian yang augmented, yang ini tambahan. Nah, yang augmented ini ada augmented signal. Nah, yang atas ini adalah dataset yang saya dapatkan dari Kaggle. Kemudian di sini saya masukin membrane CSV adalah dataset yang saya create dari generate dari environment. Saya ekstrak, ini saya masuk. Nah, ini setelah diproses, sebenarnya prosesnya sama, hanya yang ditambah di sini adalah augmentednya di sini digabungkan dengan dataset yang ada di Kaggle di sini. Jadi hasil akhirnya adalah seperti ini. Dia turun sampai 99,9% untuk yang XGBoost dengan augmented signal. Nah, sekarang kalau kita lihat ini dengan augmented yang sama, seperti ini, datanya ada dua juga sama. Di sini dataset yang dari Kaggle, kemudian yang satunya lagi di sini adalah dataset yang saya buat dari environment. Hasil akhirnya konsisten ya. Ini naik ya 99,99%. Baru semalam saya dapat lagi apa sih naik 99,99%. Kemudian di satu lagi untuk augmented yang small t, ini ya, yang small t di sini untuk datanya sama dari dataset Kaggle dan satu lagi dari dataset yang di-generate dari environment. Kemudian di augmented di small t yang ini ya. Jadi saya tambahkan di sini target per kelas 300. Berarti saya paksakan data yang saya ekstrak tadi yang datanya sedikit itu target per kelasnya 300. Jadi untuk normal proses 300 dan malah proses itu juga 300. Nah, hasilnya adalah 99,9%. Karena kita balik lagi ke Random Forest. Untuk augmented small t di sini hasilnya juga naik ya 99,99%. Oke. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas presentasi dari Mas Wildan Isyara. Selanjutnya Pak Bambang dulu. Pak Bambang. Saya belakangnya. Saya persilakan kepada Pak Muji, Pak Bambang untuk bisa memberikan pertanyaan, masukan dan saran terkait laporan presentasi yang pada Pak Bambang. Terima kasih Pak. Izin Pak. Yuk. Silakan duduk kita. Minum dulu. Ini di kamar tuh ya.
Sudah siap. Sudah, Pak. Oke, waktu tahap semprot kemarin itu masukan saya untuk melengkapi di Babio sudah dilengkapi semua ya. Iya. Jadi istilah-istilah penting yang ada di nahan kurang lebih 4 itu ditambahkan supaya pembaca bisa lebih mengerti apa yang dimaksud. Nah, dari ini kemarin kita sudah bahas di sempro ya. Dari hasil terakhir yang kamu gunakan kan ada 2 pembanding metode tadi yang digunakan. Iya. Ada Randall Veras sama XG Bus ya. Oke. Dari 2 itu kesimpulannya apa ya? Terbaik. Oke, kesimpulan dari kesimpulan tadi kan kita fokusnya di sini adalah untuk mendeteksi malware, di mana kalau di real world-nya malware itu mungkin kita nggak cukup pakai database signature, jadi akan banyak sekali noise di sana, sehingga mungkin dalam konteks ini random forest akan lebih baik, karena kalau kita lihat tadi kita tambahkan noise ya, augmentasi, justru ekspedisi itu malah turun, sedangkan untuk yang random forest itu nilainya cenderung stabil dan malah naik dari 99,9. Itu temuan overallnya ya dari Iya. penelitian ini bahwa kalau random forest di noise dia stabil gitu ya. Iya, Ibus dia turun. malah turun. Nah, data Kigel yang digunakan itu ditampilkan nggak di tata usaha linknya? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Kalaupun nggak di yang usaha di apa namanya di dalam 2 3 itu saya masukkan di dalam. Ditambahkan di tata utara ya. Oh iya. Tapi referensi dari sumber datanya. Iya, iya. Lebih mudah kalau orang mau usul. Iya. Nah, itu ini berarti ya. Iya. Kemudian data Kaggle yang kamu gunakan tadi kan kamu mixkan dengan data yang real yang ada di data yang kamu punya yang temuannya. Nah, data real itu yang digunakan ada lampirannya nggak? Lampirannya saya belum masuk begitu ya. Kemarin aja Itu tadi artinya jadi kalau nanti ada peneliti berikutnya dia ingin memperdalam apa yang dia punya, dia punya sumber bahan data yang sama, jadi lebih mudah dia untuk mengembangkan. Kalau kan tadi bukan pakai 2 metode kan, nanti metode berikutnya saya mau coba metode ketiga atau keempat dengan uji data yang sama, lebih hebat mana misalnya ada harus dengan metode yang lain gitu ya. Nah, itu jadi orang bisa melanjutkan, jadi ada saran di sana metode yang kamu gunakan. Yang tadi kan 2 tuh itu waktu memilih metode tersebut ada referensinya atau emang itu feeling aja gitu? kalau yang ekstibus karena memang banyak digunakan di lomba Kaggle Pak. Soalnya saya pakai data set dari Kaggle, jadi saya pilih. Terus yang random forest saya pilih itu karena dia toleransi terhadap noise. Karena saya mau kasih noise-nya dan juga di rewardnya malah itu kurang lebih sama pattern-nya seperti itu. Itu berarti di penelitian sebelumnya sudah ada rasanya. Jadi ada dasar pemikirannya ya. Betul-betul kan feeling saya pakai ini aja. Ya, sebenarnya. Kamu kan memanfaatkan dari memori dan TSP ya, dari data yang diambil dari komputer. Iya. Boleh lihat bentuknya seperti apa? Nah, ini kan ini Pak ya. Saya sebenarnya buat beberapa ini ada beberapa. Jadi setiap kali saya extract memori ya dari prosesnya itu saya hancurkan karena apa namanya resource-nya terbatas. Jadi saya cuma bisa sekali
misalnya buat OS gitu ya satu, terus saya ekstrak, habis itu saya ganti OS lain, terus saya injek lagi, saya ganti lagi dia, terus jadi yang sekarang ya tinggal satu juga. Sama ada satu lagi, ini saya gunakan dua operating system. Yang pertama sebagai environment untuk inject malware, terus yang kedua ini saya menggunakan SQL Station untuk analisis malware. Ini sudah saya ganti. Sebenarnya OS yang digunakan kosongan. Saya nggak kasih install apapun. Kemudian ini kan kosongan ya, bawaan install dari OS Windows tadi, Windows 7 dan Windows 10. Kemudian saya download malware dari malware buzzer. Di laporan itu ada malware buzzer, saya tulisnya. Nah kemudian saya install manual di sini di environment ini. Baru setelah itu saya ekstrak memorinya, hasilnya yang ini memorinya, kira-kira ini. Ini hasilnya. Operating sistemnya kedua, Windows 7 dan Windows 10. Iya, Windows 7 dan Windows 10. Kenapa pilihannya di operating sistem? Satu, Windows 10 itu banyak masih dipakai. Windows 7 termasuk juga di beberapa customer dan saya masih banyak yang pakai Windows 7 dan Windows 10. Dan karena dia tidak mau end of support, jadi ini pasti untuk perlindungan ekstra kalau seandainya mereka mau tetap menggunakan Windows 7 dan Windows 10. Di latar belakang kamu pulas berapa banyak penggunaan Windows 10 Enggak dia coba ditambahkan gitu ya, karena kamu pilihan ini jadi kan aslinya nggak banyak ya banyak penggunaan, jadi dibuat dulu aslinya latar belakang Windows 10 digunakan, masalah di serangan malware-nya gitu ya. Nanti dari itu kamu putuskan nanti di penelitian ini kita menggunakan Windows 10 gitu, berarti Windows 10. Jadi ada dasarnya karena lain saya pakai Windows 10 Pak gitu kan. Terus secara ilmiahnya dia dibaca. Lalu untuk proses pengolahannya kamu menggunakan tadi pakai Python. Iya betul. Kenapa pilihan Python? Pilihan Python sebenarnya karena Python itu banyak digunakan di cyber security untuk NS, kemudian forensik, banyak pengembangan maksudnya Python ini banyak digunakan untuk membuat terus cyber security. Itu satu. Yang kedua karena saya memang lebih terbiasa dengan Berarti ada kelebihan Python dalam proses pengolahan data yang lebih bagus dibandingkan yang lain ya. Iya. Nah itu di bab 2 di data usaha ada kelebihan atau keunggulan Python dalam proses pengolahan data. Enggak, spesifik ke situ ada spesifik, maksudnya kalau secara umum saya tidak punya. Ini kalau bapak spesifik ya. Ini tambahan penekanannya ya. Kita kenapa ada pilihan seperti itu, apa sih kelebihannya gitu ya. Terutama di fungsi untuk pengolahan data kami dan kemudian tidak ada penekanan. Ini yang artikelnya ada di sini ya. Iya. Tapi sebaiknya di data pustaka dibuat juga itu. Nanti kalau dijadikan jurnal, biasanya di jurnal itu ada sumber data jurnalnya juga. Tadi yang baik itu di halaman di 27 ya ada begitu. Nah, komunitas besar pakai Python
kecil dulu. Bagian anak. Boleh lihat datasetnya. Data saya yang dari itu atau yang saya Yang bikin sendiri lah. Lebih seru bikin sendiri. Bentuknya file apa? Excel? CSV Pak. CSV, oke. Boleh dimasukin ke Excel lah biar gampang lihatnya. Iya biar gampang lihatnya di Excel. Kalau CSV kan nanti miring kemana-mana. Oke. Oke. Kesanain. Ke sebelah sanain. Oke. Oke, ini masing-masing dari hasil satu dam gitu ya? Betul, satu-satu Pak. Satu row itu satu. Satu dam itu satu OS diinstal, diisi, di dam jadi satu data. Satu row ya. Install lagi. Ini ada berapa ini? Ini 18. 18, jadi 18 kali install OS dong. Ya. Masih tahu betapa beratnya kerjanya. Kayak tadi bilang installer Iya Pak. Iya. Tapi ini yang berhasil yang kan di awal gagal pas eksperimen sampai Saya yang berhasil. Labelnya sebelah kiri, di kanan. paling kiri. Oh kanan. Nah ini Pak. Yang kiri apa tadi? Itu apa namanya? Jenis ransomware Pak. Oh jenis ransomware-nya. Di- Oh ini kita tahu ransomware-nya. Ya tapi belum saya masukkan ke model ya. Ini baru Oke. malware atau bukan? Ada ngedam ini juga nggak sih? Ngedam software biasa, bukan malware. Software biasa. Ya maksudnya aplikasi yang bukan malware, didam juga nggak? Saya tidak install aplikasi apapun, jadi hanya OS-nya saja. Hanya OS kosong, hanya malware aja terus didam. Dapat ini. Oke. Sorry, OS. Aplikasinya itu yang bawaan OS aja. Oke. Kayak Internet Explorer. Oh oke. Oke. Cuman yang di kanan berarti ini supervised learning berarti kan sebelah kanan. Betul, supervisor. Dari cobaan supervised. Dari data Kaggle Iya. di cobaan supervised. Gimana Pak? Ini kan supervised. Iya. Berarti kita kasih label kan. Betul. Pernah dicoba unsupervised. Jadi labelnya nggak dimasukin sebagai target, dihilangin dulu labelnya. Terus kita clustering. Pernah. Keluarnya Cuma akurasinya lebih jelek. 75% Pak. 75%. Ya lumayan lah buat awal. Itu yang dicoba apa? Pakai yang Kaggle atau yang ini? Pakai yang ini Pak, saya juga sendiri. Yang Kaggle nggak dicobain. Kaggle ada berapa ininya? Kalau Kaggle itu udah Dapat berapa ininya berapa? 58.000. 50.000. Wah, lumayan ya ngitungnya ya. Makanya saya Dia Kaggle supervise juga. betul supervisor juga ada labelnya. Cuman di Kaggle ada yang bukan malware ada nggak? Ada dua, benar. Ada yang normal proses, ada yang malware. Iya. Jadi 58. Harus kayak gitu soalnya. Nggak mungkin malware semua soalnya. Betul. Ada. Kalau enggak kita salah deteksi ntar. Kita jadi bias ke malware soalnya. Iya. Gitu ya? Oke. Apa yang istimewa dari proses ini dibandingkan penelitian yang lain? Atau nggak ada yang istimewa, biasa-biasa aja? Kalau beberapa penelitian yang sudah saya baca yang berkaitan dengan apa namanya memori ya semuanya, karena yang saya fokuskan di sini adalah malware memori forensik. Oke. Nah, kalau melihat beberapa penelitian sebelumnya, sepengetahuan saya belum ada yang mencoba dua model ini spesifik untuk malware memori. Dua model maksudnya dia makainya apa? Yang lain pakai apa? Pakai yang lain, saya lupa. Ada yang dia malware-nya malware memori tapi yang di hypervisor kayak gitu Pak. Jadi memori di hypervisor bukan di operating system. Environment-nya beda. Ada yang pakai Jadi yang di OS nggak ada. nggak ada, metodenya beda-beda. Ada yang pakai
vision. Oh, dianggap sebagai image. Iya, gitu. Jadi dia baca memorinya itu Sebagai image. Gitu. Oke. Beda-beda sih. Mana yang lebih presisi? Yang lebih presisi. Nah. Lebih presisi kalau kita buat datanya seperti ini. Oh, dilabelin. Iya. Oh, curang lu. Curang. Nggak apa-apa sih. Belum Pak. Emang teknik buat presisi harus nge-label sih sebenarnya, emang benar. Berarti ini di dunia belum ada. Kalau saya kemarin Sejauh ini yang dibaca di ini, 11%. Hah? Maksudnya 11% kan? Bukan, maksudnya penelitian yang model kayak pakai cara ini belum ada. Yang belum ada. Belum ada yang spesifik. Tadi batasannya. Iya. Jadi sayang banget kalau keluarnya cuma skripsi. Ini udah temuan dahsyat sih sebenarnya. Harusnya paper jurnal. Ini kelas karyawan. Iya, nggak apa-apa. Ini sih udah beres dulu. Tapi habis ini bikin jurnal ya. Yang kedua ini Ya. dia ujian KP sekaligus ujian. Ya udah. Ini udah terlalu dahsyat ini buat skripsi mah. Sayang banget. Ya, udah keren banget. Sarannya gini buat sampai jadi paper jurnal ya. Kalau yang ini udah no worries lah. Saya mah udah nggak khawatir yang ini. Tolong fokusin tentang kelebihan apa yang kita kerjain dibandingkan penelitian lain. Prosesnya. Ya, ini kan tadi kan dia penelitian mendeteksi malware memori di sistem operasi. Dan itu ternyata kan nggak banyak kan di dunia. Nah, ini dunia lo ngomongnya, bukan ITTS. Ya, jadi bisa di highlight buat masuk ke jurnal. Konsekuensinya nanti kalau bisa juga Kaggle kan jelas banget dia kan antara malware sama yang software normal dibandingin juga. Soalnya kalau malware doang dia jadi bias nanti. Gitu. Dia nggak apa-apa, kita pakai Kaggle yang buat. Tapi data ininya sama. Ini yang kolom-kolomnya, strukturnya. Tadi kan ada feature selection, ada 34 itu saya filter Pak. Jadi dataset yang Dia berapa ini kolom si Kaggle? aslinya itu 55 itu. Oh, di ekstrak Saya cuma pakai 34. oh disamain aja ntar. Iya. Ya, kolomnya disamain. Ya, supaya jadi sama kan. Tapi ini jadi nggak bias. Kalau ini kan bias banget ke malware doang. Jadi kacau nih. Kalau kita mau automatic detection, jadi semua software jadi malware karena dia nggak tahu yang namanya software yang baik. Nah, supaya jadi automatic detection gimana cara ini kan nggak otomatis ini kan? Betul. Nantinya ini jadi model yang digunakan untuk saya udah buat prototype ya cuma nggak di sini. Dimungkinkan nggak? Tadi kan pakai FTK Imager segala macam buat ngekstraknya. Di prototype saya nggak bisa. Nggak apa-apa diomongin ceritain. Prototype-nya itu saya buat kayak semacam agent kayak antivirus. Oh, agent. Terus dia bisa baca sampai ke level memori. Oke. Nah, yang belum adalah hasil dari sini saya masukkan ke dalam Modelnya dimasukin ke situ. Ya udah, nggak apa-apa. Cuman itu satu, yang satu lagi mungkin ini mah iseng doang ya. Dicoba yang unsupervised learning. Iya, nanti saya coba. Ya. Ya, buat perbandingan gitu. Tapi itu masing-masing paper masing-masing. Jangan dijadiin satu paper. Paper masing-masing. Nah, itu levelnya udah S2 sebenarnya. Ya udah cukup lah dari saya. Aman? Pak Agung mau dengerin dia. Nanti dia jadi co-author dari papernya juga lah, nggak apa-apa. Ini sayang kalau buat skripsi aja sih, sayang banget sumpah. Pembicaraan sebenarnya waktu yang ambil ini saya tidak tawarkan. Ya nggak apa-apa lah, skripsi biar jadi sarjana dulu ya. Tapi kalau bisa jurnal terus terusin S2. Iya. Kalau sudah juga, iya. Ya. Udah cepat. Anaknya masih kecil kan ini. Ya ntar bikin anak lagi gampang.
Udah sayang, udah bagus banget ini mah udah.